Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Salim. Saya dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan jurnal identifikasi bakteri patogen bahan pangan nabati dan hewani. Jadi jurnal yang pertama itu adalah identifikasi bakteri patogen pada olahan daging sapi penyebab KLB keracunan pangan di Temanggung tahun 2018. Jadi kejadian luar biasa atau KLB keracunan bahan menurut Permenkes nomor 2 tahun 2013 adalah suatu kejadian di mana terdapat 2 orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan. Dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan. Penyakit yang diakibatkan keracunan pangan merupakan salah satu penyebab penting kesakitan dan kematian. Kasus KLB keracunan pangan terjadi di Bogor, Temanggung, Jawa Tengah pada 16 Juli 2018 dengan korban sebanyak 42 jiwa dan mengancam 950 penduduk. Diduga kasus KLB keracunan pangan disebabkan makanan berupa daging sapi rebus dan bumbu yang disajikan pada pesta rakyat. Dan untuk metode penelitian ini yaitu penelitian dilakukan selama 8 hari pada 20-27 Juli 2018 di Laboratorium Mikrobiologi Klinis, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri patogen pada olahan daging sapi penyebab KLB keracunan pangan di Temanggung, Jawa Tengah pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan uji biokimia menggunakan BD-Poinik, TM, dan uji patogenitas dengan tes antisera E. coli pada sampel olahan daging sapi, yaitu daging rebus dan daging bumbu. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu uji biokimia untuk mengidentifikasi jenis bakteri pada sampel daging sapi menggunakan BD-Poinik. Sampel daging sapi rebus teridentifikasi mengandung bakteri Streptococcus aureus, Bacillus thuringiensis, dan Streptococcus gallinarum. Sementara pada daging sapi bumbu teridentifikasi mengandung bakteri E. coli dan Streptococcus gallinarum. Streptococcus aureus merupakan bakteri gram positif, resisten terhadap novobiosin, bersifat oksidatif, positif, dan koagulase negatif. Dan tes antisera untuk mengetahui patogenesis E. coli pada sampel daging sapi bumbu didapatkan hasil E. coli pada sampel tidak bersifat patogen. E. coli memiliki antigen flagella yaitu H, memiliki struktur yang panjang. Anti-H memiliki spesifitas serologi yang ditentukan dari epitopnya. Gitu. Dan untuk kesimpulan dari jurnal ini yaitu KLB keracunan pangan di Temanggung tahun 2018 disebabkan oleh kontaminasi Staphylococcus aureus dan pada sampel daging sapi rebus dan Escherichia coli pada daging sapi bumbu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada jurnal pertama. Untuk jurnal yang kedua yaitu identifikasi bakteri Salmonella typhi pada makanan jajanan gorengan yang dijual di depan Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Jadi saat ini keamanan pangan menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Hal ini akibat konsumsi pangan yang tercemar oleh mikroorganisme yang dapat menyebabkan suatu penyakit yang ditularkan melalui makanan disebut foodborne disease. Makanan jajanan yang sehat harus bebas dari kontaminasi mikroba. Berdasarkan SNI, batas kontaminasi mikroba dalam makanan jajanan yaitu Salmonella sp harus negatif. Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 juga menyatakan bahwa kualitas pangan yang dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya adalah aman, bergizi, bermutu, dan terjangkau oleh daya pembeli masyarakat.
Provinsi Lampung merupakan daerah endemis demam tifoid meskipun tidak termasuk angka demam tifoid tertinggi. Berdasarkan data insidensi tahun 2009 dan 2016 yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, kejadian demam tifoid di Puskesmas Kota Bandar Lampung banyak sebanyak 6.855 anak. Metode penelitiannya itu sendiri yaitu desain yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung pada bulan November sampai Desember 2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 44 sampel pada 11 penjual makanan jajanan gorengan yang dijual di depan Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini dilakukan beberapa uji untuk mengidentifikasi bakteri Salmonella typhi, yaitu membiarkan bakteri pada media Salmonella Shigella agar perwarnaan gram, uji biokimia. Hasil dan pembahasan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 44 sampel dari 11 penjual makanan jajanan gorengan. Setelah dilakukan penanaman bakteri pada media Salmonella Shigella agar pewarnaan gram, uji biokimia didapatkan hasil. Penelitian ini didapatkan pertumbuhan jenis bakteri Salmonella typhi sebanyak 17 sampel, yaitu 39%, dan tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi, dan pada 27 sampel lainnya 61%. Tidak didapatkan pertumbuhan bakteri Salmonella typhi pada media Salmonella Shigella agar artinya makanan jajanan tersebut memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Dan hasil isolasi dan identifikasi bakteri Salmonella sp yang negatif pada 27 sampel adalah 61%. Makanan jajanan gorengan di SD Kecamatan Kedaton menunjukkan bahwa tidak ada pertumbuhan koloni bakteri, artinya tidak terdapat kontaminasi bakteri Salmonella sp. Untuk faktor pengolahan makanan, faktor higienis, faktor pemilihan bahan baku, dan faktor lingkungan penjualan makanan dapat menyebabkan kontaminasi bakteri Salmonella typhi. Oleh karena itu, perlunya sanitasi kebersihan dalam pengolahan makanan. Jadi kesimpulan dari jurnal yang kedua ini adalah terdapat bakteri Salmonella typhi sebanyak 17 sampel, itu 39%. Pada makanan jajanan gorengan, dan pada 27 sampel lainnya adalah 61%. Tidak didapatkan pertumbuhan bakteri pada makanan jajanan gorengan yang dijual di depan SD Negeri Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Baiklah, dua jurnal tadi sudah saya paparkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.